Hai, gue Raffi. Jadi kali ini gue bakal berbagi experience gue gimana sih gue belajar bahasa Inggris secara autodidak. Jadi ada satu temen gue yang tanya, gimana sih cara lo belajar bahasa Inggris? Perlu kita garis bawahi kalau bahasa Inggris itu bukan hanya pelajaran yang ada di sekolah, melainkan bahasa Inggris adalah alat komunikasi seperti halnya bahasa Indonesia. Ada juga beberapa keuntungan jika kita bisa berbahasa Inggris, seperti kita bisa mengakses atau memperluas akses informasi dan bisa mendapatkan peluang karir baru dan lain-lain. Jadi apa sih alasan gue mau belajar bahasa Inggris? Jawabannya simpel banget. Karena gue pengen terlihat keren aja pada saat itu. Karena gue berpikir kalau orang yang bisa berbahasa Inggris itu bakalan terlihat keren atau terlihat pintar aja menurutku. Tapi ternyata gue malah tertarik lebih dalam untuk mempelajari bahasa Inggris. Karena pada akhirnya gue bisa mengerti arti dari sebuah artikel dalam bahasa Inggris, atau hanya sekedar makna dari lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Oke, jadi kita langsung aja ke step pertama. Hal yang gue lakukan ketika gue belajar bahasa Inggris pada saat itu adalah mencari vocabulary atau menghafal kosakata. Dengan kalian mendapatkan kosakata ataupun vocabulary, kalian bisa menyusunnya menjadi kalimat. Misalnya kalian punya buku dan punya pensil. Hal apa yang bisa kalian lakukan dengan pensil dan buku tersebut? Misalnya kalian bisa menulis di buku dengan pensil kalian. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti I write on the book with pencil. Ada juga suatu tips di step pertama ini, yaitu kalian tidak harus fokus untuk memperbanyak vocabulary, melainkan kalian harus mengerti apa arti dari kosakata yang kalian baru saja temukan. Dibanding kita memperbanyak kosakata di awal-awal, sebaiknya kita mengerti dari arti kosakata tersebut dan langsung kita praktekkan. So let's move on to step number 2. Di step kedua ini kita masih berkaitan dengan step yang pertama nih, yaitu berbanyak konsumsi konten-konten dalam bahasa Inggris. Dengan kalian mengonsumsi konten-konten dalam bahasa Inggris seperti musik, film, ataupun hanya sekedar meme yang ada di sosial media contohnya, kalian bisa mendapatkan vocabulary baru dan kalian bisa mengenal apa itu grammar. Grammar adalah aturan struktural untuk menyusun beberapa kata dalam sebuah kalimat. Kalau gue biasanya lebih ke arah mendengarkan musik dan membaca liriknya, atau menikmati meme yang ada di Instagram ataupun TikTok. Dengan begitu gue bisa mendapatkan kosakata baru dan bisa mengerti bagaimana grammar itu bekerja dalam sebuah kalimat. Oke, jadi kita langsung aja ke step yang terakhir. Step 1 ini adalah step paling penting dalam belajar bahasa Inggris. Jadi apa sih step terakhir ini? Step terakhir adalah praktek atau practice. Tujuan kita belajar bahasa Inggris adalah untuk kita bisa berbahasa Inggris. Jadi buat apa kita belajar bahasa Inggris kalau kita sendiri nggak praktekkan? Cara praktek itu sendiri gampang banget. Kalian cukup membuat obrolan dengan teman kalian dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus gimana dong kalau kita nggak punya teman untuk ngobrol bahasa Inggris? Hal yang dilakukan orang-orang ketika tidak ada teman untuk ngobrol dalam bahasa Inggris, yang mereka lakukan adalah membuat obrolan dengan dirinya sendiri atau ngomong ke diri sendiri. Jujur itu agak aneh sih dan agak sedikit gila ya. Tapi itulah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih belajar bahasa Inggris. Dengan praktek kalian bisa melatih pengucapan kalian dalam bahasa Inggris atau mengaplikasikan hal-hal yang kalian udah pelajarin di kehidupan sehari-hari. Itu juga hal yang dilakukan oleh Rich Brian dalam sebuah interview ketika ditanya gimana sih dia belajar bahasa Inggris dengan dirinya sendiri. Talked about, you learned to really speak English through YouTube. Yeah. So funny because now you're putting up these crazy numbers on YouTube. Right. But did you learn through music? So basically it started with me learning from watching videos of, so I used to play the Rubik's Cube, and I used to watch a lot of tutorials on how to play the Rubik's Cube, and so that, all the tutorials were in English, so that kind of got me used to that.
And then at one point I was thinking about something, and then I realized that the voice that was in my head, I was thinking in English basically. I realized, and I was like, oh, that's really cool. My mouth is impulsive when I talk, I never think. First I listen to Lil Wayne's music is my English teacher. I show my love to legends, that's why I like my own pictures. I do not face my flaws, that's just a part of me. Got different accents cause I'm always somewhere overseas. Dan jujur gue masih melakukan hal-hal tersebut karena itu untuk menjaga apa yang udah aku pelajarin, karena untuk mengingat agar tidak lupa. Dan gue pun akan terus belajar untuk menjaga kekonsistenan dalam belajar bahasa Inggris. Gue minta maaf kalau ada kata-kata gue yang kurang, dan gue minta maaf kalau ada kata-kata gue yang salah juga. Gue masih belajar. Gue hanya ingin membagikan experience gue dimana gue belajar bahasa Inggris. Kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, kalian bisa support gue dengan cara like, comment, share, and subscribe. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Gue Rofi. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Thank you. Nah, kita mengerti dan langsung aja praktekkan.